yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melanjutkan pengajian tafsir Al-Qur'an dari surah Ali Imran ayat 194 sampai dengan ayat 197. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana wa atina ma wa'adtana. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, wa atina ma wa'adtana, semoga Engkau berikan kami sesuatu yang Engkau janjikan kepada kami. Ala rusulika, ala rusulika, yaitu Engkau janjikan kepada kami lewat utusan-utusan Engkau atau rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tukhzina, dan janganlah Engkau hinakan kami yaumal qiyamah, di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau adalah zat yang tidak pernah ingkar janji. Ini adalah doa dalam Al-Quran, doanya orang-orang mukminin. Jadi sering saya terangkan, doa yang paling abdul itu doa yang diambil dalam Al-Quran. Panjenengan donga warah Arab yang bukan dari Al-Quran dengan dibandingkan satu doa yang dari Al-Quran, ini seandainya bobot dan tingkat derajatnya jauh, Pak. Panjenengan doa apa aja yang bukan dari Al-Quran, contohnya apa? Ya banyak kan. Allahumma ja'alna auladana wa talamidana wa talamidatina wa dzurriyyatina wa qaumana wa jama'ana. Itu kan doa permintaan yang dikemas dengan bahasa Arab. Terus Allahumma dafa'anal hula wal waba, Allahumma angkuna minal muslimin. Itu doa semua yang dirancang ulama, yang dirancang kiai, dengan satu doa yang dari Al-Quran. Apa contohnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau dibandingkan, Pak, jauh. Masih abdul yang mana? Kalau dalam keterangan masih abdul yang Al-Quran. Satu, panjenengan kalau mau berdoa yang dalam Al-Quran itu dapat fadilahnya membaca Al-Quran. Terus nomor dua, panjenengan pasti ditampi dongani, pasti diterima oleh Allah. Karena ud'uni astajib lakum. Kalau doa-doa yang tidak dari Al-Quran itu adalah doa-doa rancangannya para ulama salaf, ulama yang diberikan kedekatan hatinya kepada Allah, jadi ngerancang doa. Apakah gak baik-baik? Baik banget. Yang saya terangkan adalah derajat dan tingkatan, yaitu yang pertama doa diambil dari Al-Quran. Terus yang nomor dua, doa yang paling baik itu doa sholawat. Sholawat itu paling baik. Terus yang nomor tiga ya doa-doanya para ulama itu yang dirancang, dikemas. Kalau doa dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, nggak apa-apa. Doa itu maknanya kan minta kepada Allah. Nah, Allah itu zat yang sami'un basir,
maha mendengar, maha melihat, dan bahasa apapun Allah tahu. Allah itu yang menciptakan kita kok panjenengan ngono seudon Allah nggak tahu kalau nggak bahasa Arab? Enggak, bahasa apapun tahu Allah. Jadi seandainya panjenengan bangun rumah, terus di pojok rumah itu panjenengan sembunyikan emas batangan, ditanam, terus rumahnya jadi, sampai pergi merantau selama 10 tahun, gak ada yang tahu ada emas batangan di situ. 10 tahun panjenengan pulang, ya tetap tahu yang punya rumah panjenengan kok, yang menyembunyikan panjenengan kok. Jadi Allah itu apapun tahu. Dalam hati panjenengan pun kerenteknya ya tahu. Ya karena apa? Ya yang punya Allah kok. Sing duwe kita niku Allah. Sing duwe mendem emas batangan ini sampeyan. Orang nggak tahu tapi sampean tahu, sebab sampean pelakunya. Begitu juga Allah. Sampean berdoa apapun kerentek teng ati sithik Allah tahu, Maha tahu. Dan ini adalah doanya orang-orang mukminin. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami sesuatu yang Engkau janjikan kepada kami lewat lisan-lisan utusan panjenengan. Wa la tukhzina, dan jangan hinakan kami di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau itu zat yang tidak pernah ingkar janji. Jadi ini doa, yaitu janjinya Allah terus diliwatkan rasul-rasulnya. Makanya jenengan kudu mantep. Kalau ada hadis seperti ini mantep, itu pasti akan dipenuhi. Suatu contoh gini, panjenengan berangkat ngaji jamaah, kan ada tuh hadisnya Rasulullah. Barang siapa yang berangkat ngaji atau jamaah dikuli khotbatin ibadati sanatin, setiap langkah panjenengan dihitung dengan sama dengan orang ibadah setahun. Loh, itu apa benar? Jangan sampai di hati apa benar. Jangan sampai di dalam hati kita opo yo, jangan. Kita harus yakin. Makanya kan wa'atana, yang Engkau janjikan kepada kami lewat rasul-rasul panjenengan. Dan itu pasti akan dipenuhi, Pak. Setiap langkah panjenengan seperti orang ibadah yang lamanya 1 tahun. Masya Allah. Dan seandainya pahala itu diperlihatkan, orang semua nggak mau ngurusi dunia, semua akan di masjid aja. Makanya pahala itu diperlihatkan besok ketika kita sudah di akhirat atau alam barzah. Sampai-sampai Rasulullah, ad-dunya mazru'atul akhirah, dunia itu adalah sawah ladangnya akhirat. Dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Itu barang siapa menanam di dunia, maka dia akan panen di akhirat. Barang siapa diberikan lahan tapi nggak ditanami, ya maka dia tidak akan mendapat apa-apa besok. Jenengan disukani sawah, dijarniai, apa yo panen, iboten. Allah itu memberikan kita dunia, Pak. Ini sawah ladang kita yang harus kita tanami. Lah besok panennya di akhirat. Lah kalau sampean diberikan sawah gak ditanami belas, terus mengharap-harap panen, kan aneh. Diberikan sawah ora enek tandurane belas, tapi ngarep-ngarep panen. Dipanen kon ndi wong nandure mboten kok.
Maka dunia ini adalah sawah ladang akhirat. Kita tanam nih apa tanamannya dalam dunia, kalau ingin dipanen di akhirat ya seperti ini. Hadis-hadis Rasulullah kita ikuti semua. Ngaji jamaah, wiritan sholat, ngaji jamaah, wiritan sholat, itu terus. Maka kita besok akan panen di akhirat. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan engkau hinakan kami di hari kiamat. Masya Allah, orang itu kalau sudah hari kiamat, Pak, hari kiamat itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi Allah itu kalau berfirman, semua yang bernyawa itu pasti akan binasa. Ketika itu diceritakan dalam kitab Daqaiqul Akbar, semua itu mati, dicabut nyawanya, baik itu manusia, golongan jin, setan, hewan, tinggal satu yang hidup. Siapa? Yaitu Israel. Kata Allah, Israel, sekarang giliranmu mencabut rohmu sendiri jatuh. Rohmu sendiri cabut. Ketika Israel itu menjabut rohnya sendiri, dia kesakitan. Ya Allah, seperti inilah sakitnya terpisah dengan roh. Dia kesakitan. Gak ada yang hidup hari kiamat kok. Janjinya Allah kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus setelah 40 hari Allah itu berfirman, milik siapa kekuasaan ini? Milik siapa kekuasaan ini? Satu pun gak ada yang jawab, Pak. Ya Allah. Lalu Allah menghidupkan semua manusia, bangun dalam alam kubur. Semua kebingungan. Orang-orang yang amalnya kurang kebingungan, lari di Nabi Adam. Ya Nabi Allah Adam, engkau adalah bapaknya manusia, tolonglah kami. Gak bisa saya. Lari lagi cari Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah Ibrahim, engkau adalah bapaknya tauhid, tolonglah kami. Gak bisa. Ternyata yang terakhir yang bisa menolong adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun dipilah-pilih imannya bagaimana. Maka di sini wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan hinakan kami di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu zat yang tidak pernah mengingkari janji. Pun jenengan mantep wis. Masuk wong gak sholat, terserah, wis gak sholat kan urusannya dewi-dewi. Maka kan sholat itu kan nafsi-nafsi, sebenarnya kan gitu. Artinya nafsi-nafsi itu, sholat itu adalah tanggungan kita sendiri-sendiri loh Pak. Lah enek wong gak sholat sakjane yo cara barbaran ya sebah lumuh kono. Wong sholat iki urusane dewi-dewi. Tapi kan kita kena ayat, balighu anni walau ayatan. Sampaikan ayat, sampaikan kebaikan walau saayat. Itu kena ayat itu. Artinya sebenarnya kita itu kan sholat terus konyolnya gak sholat urusannya dewi. Aslinya kan ngoten. Karena nafsi-nafsi. Lah, tapi kan ada ayat sampaikan kebaikan walau satu ayat. Maka kan terus enek ngaji, enek amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kalau alasannya sebenarnya kan sholat itu kan nafsi-nafsi. Makanya kan ada perdebatan soal qodok sholat untuk si mayit. Ada orang meninggal kan, ada orang meninggal terus ninggal sholat 1 bulan. Dan itu kalau diqodoi jamaah bagaimana Ustadz? Itu madzhabul arba'ah Pak. Kalau madzhab Syafi'i,
Maliki, Hambali, Hanafi. Insya Allah nggak ada. Ada seorang madhab yang memperbolehkan kodok sholat. Tapi kalau imam-imam besar niki, boten enten kodok sholat. Lho apa dikodoi? Wong sholat itu urusannya dhewe-dhewe kok kon nyolati kancane gitu. Artinya kan sholat itu nafsi-nafsi. Sholatku ya sholatku, sholatnya sampean ya sholatnya sampean. Lho kok sholatku kon mau tanggungnya aku ki piye karepe? Alasannya masuk juga kan. Tapi ada yang memperbolehkan kodok sholat, ngodoi sholat ada yang memperbolehkan. Tapi kalau yang masyhur itu enggak ada, karena sholat itu nafsi. Nah kalau ingin ngodoi, siapa yang harus mengodoi sholatnya orang tua? Anak Pak. Urutannya adalah anak. Bapaknya sakit, ninggal sholat saulan. Sing ngodoi niku sing api, sing onok dalam hadis niki anak. Lelek dikodok neneng jamaah yasin piye Pak? Yo harus memberikan ujroh. Ujroh niku opah. Lha berarti sholatnya didol nggih mboten. Kok sholat didol niki lho. Sholat niki kan tanggungan dewe-dewe to. Lah sholat kula kiambak. Sholatnya Pak Imam kiambak. Lah kok kula kon nyolati kon bayar sholatnya Pak Imam. Yo nek kula ikhlas mboten. Ngoten lho, paham niki nggih? Maka kan saya kalau nerangkan di jamaah yasin, Pak, saya minta ibu saya dikodoi sholatnya jamaah yasin. Pinten ulang Bu tinggal sholat 2 bulan, 3 bulan. Saya gini kan, Bu, kalau kodok nih aslinya mengodoi sholat si mayit ini kan aslinya kan anak. Kalau panjenengan boten kiat ngongkon jamaah ini harus ada ujroh upah. Takutnya lek jamaah gak ikhlas. Benar? Lah upah ini nanti diakotkan. Kita mendapatkan ujroh 1 juta. Enaknya buat apa para jamaah? Ini buat kas mawon. Akhirnya kan sudah ada akot kodok sholat buat kodok sholat ini, akotin ini mendapatkan ujrah 1 juta diakotkan buat kas, baik buat kas. Terus mereka tak jamaah ngodoi sholat. Sebab apa? Sholat tanggungannya dewe-dewe kok nyolat nih wong lho. Yo lek sing nglakoni niku rasane mboten piye. Ayo coba. Karena tanggungan kita sendiri-sendiri sholat itu. Sholat kula nggih sholat kula, sholat jenengan nggih sholat jenengan. Agak yang paling baik adalah anak. Yang mengodoi tetap anak. Ada istilah bayar fidyah juga ada. Tapi tetap yang paling baik itu tetap anak dalam hadis seperti itu. Fastajaba lahum. Maka Allah mengabulkan doa-doanya orang mukmin. Fastajaba lahum rabbuhum. Maka Allah mengabulkan doa-doanya orang mukmin ini tadi yang berdoa. Anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Sesungguhnya aku kata Allah gitu. La udhi'u amala amilin. Saya kata Allah, kami tidak menyia-nyiakan amalnya orang yang beramal. Amala amilin itu amalnya orang yang beramal. Minkum di antara kalian semua, min dzakarin baik itu laki-laki au unsa atau orang perempuan. Ba'dukum min ba'd. Di antara sebagian kamu dan sebagiannya. Jadi Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amalnya orang yang beramal. Amalnya orang yang beramal itu bagaimana?
panjenengan kan ngertos lek salat niku wajib, terus ngelampahi salat iku jenenge amala amilin. Panjenengan ngerti lek salat niku wajib tapi terus gak salat iku jenenge ora amala amilin, ngerti tapi gak gelem amal. Nah kalau yang disebut dalam Al-Quran inilah adi'u la udi'u, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya orang yang beramal. Dia tahu tapi menjalankan, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Baik laki-laki maupun perempuan, min dzakarin au unsa. Masya Allah, bohong lanang bohong itu pokok amal ini amal soleh ini ditampi kali Allah. Saya lanjutkan. Falladina hajaru, yaitu orang-orang banyak yang hijrah. Hijrah waktu Rasulullah untuk menjaga Islam, orang-orang Mekah ini hijrah di Madinah karena dimusuhi orang-orang kafir Quraisy. Wa ukhriju, dan orang-orang yang ditundung dari rumah, min diarihim itu dari rumahnya sendiri. Dulu sampai segitunya Pak, oh ini Islam ini ikut Muhammad ini, ayo keluar dari sini, diusir. Akhirnya untuk menyelamatkan tauhidnya, keimanannya, orang-orang ini ikut hijrah Rasulullah di Madinah. Bahkan kayak Bilal ini kan disiksa Pak. Bilal itu pernah di dadanya itu dikasih batu yang besar, disuruh mengatakan bahwa Uzza itu berhala itu Tuhannya. Dia nggak mau, dia tetap mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Ahad itu artinya Allah Maha Satu. Dengan Ahad Pak, kalimat Ahad, Bilal itu dibleki watu gudi, tidak sakit dan tidak merobohkan keimanannya. Loh kok bisa? Yang membuat Bilal kuat ini nopo? Iman. Iman diblek ono watu gede, le imane kuat gak akan berubah dan gak akan ngerasa sakit. Ahad, Ahad kata Bilal. Orang-orang yang seperti ini disebut dalam Al-Quran tidak akan disia-siakan oleh Allah. Wa udu fisabilillah, dan orang-orang yang disakiti ketika memperjuangkan agamanya Allah. Wa qatalu wa qutilu, dan orang-orang yang berperang dan orang-orang yang dibunuh. La ukaffiruna anhum sayyi'atim, maka sungguh kami akan menghapus semua kejelekan-kejelekannya. Wa udkhilannahum, dan sungguh kami akan memasukkan mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, di dalam surga yang mengalir di bawahnya yaitu bengawan. Sawaban min indillah, yaitu pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnus shawab, sesungguhnya pahala yang paling bagus yaitu di dekat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan. La ukaffiruna anhum niki maknane nyekti, jara-jara sungguh saya akan melebur semua dosa-dosanya orang-orang yang benar-benar membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bela agamane Allah niki napa? Ya ngelampahi sunai Kanjeng Nabi, perintah Allah niku. Dan napa malih niki ketepaan bulan Maulid ngeten niki, marilah kita perbanyak, yang kita berbanyak itu apa? Sunnah-sunnah Rasul, akhlak diperbaik. Apa yang kurang baik diperbaiki. Kita contoh Rasulullah. Meskipun kita nggak bisa mencontoh Rasulullah 100%, tapi kan banyak yang kita contoh. Apalagi zaman kados ngeten iki kita, masya Allah, akhlak moral mulai morat marit. Ini zaman akhir punan.
Yang dulunya itu anak muda remaja itu taunya hanya bar, diskotik, itu dia di dalam ruangan. Masya Allah, zaman sekarang itu sudah keluar semua. Untuk maksiat dulu itu cuma anak-anak kecil semeremaja saya nggak tahu, taunya hanya di dalam kan maksiat seperti itu, joget-jogetan dan sebagainya itu kan dulu kan di dalam ruangan kan ada tempatnya sendiri. Sekarang enggak Pak, dimanapun, di jalan-jalan. Kok bisa seperti itu Aris? Ya memang zaman akhir kok. Zaman akhir itu memang Allah merencanakan dunia itu rusak. Ya bener hadisnya Kanjeng Nabi, zaman akhir, zaman soyo suwi soyo rusak. Maka yang kita pegangi adalah keimanan kita, akhlak Rasulullah. Enggak nih anak-anak di ngajak nih diulang tauhid, diulang akhlak. Lho iki koyok ngene lho. Sing jenengan urip kabeh wis koyok ngene lho. Lho, jenengan bayangaken 20 tahun ke depan wis ganti, cara wong wis ganti. Koyo apa wis? Sik zaman iki wis koyo ngene. Maksiat turut embong gak izin, Pak. Iki isih urip awake dhewe. Kita pikirkan yang sumben koyo apa generasi anak kita. Maka itu kita kuatkan keimanan anak kita, didik Pak. Anak putu jenengan didik. Yang paling baik mendidik sinten, bukan guru TPQ, melainkan orang tuanya sendiri. Kita tanamkan, kita tegaskan anak kita, sholat utamanya sholat. Kula ning mboten wale-wale ngomong sholat ning ndi mboten wale-wale. Sholat. Anak umur 7 tahun sholat. Aja sampai mboten sholat. Sholat. Apalagi sekarang, Pak, anak umur 7 tahun ini wis batali lho. Wis batali. Sementara banyak orang yang nggak tahu. Ayo oleh salaman, nduk, salaman. Jamaah kau nyalami, kiai ini kau nyalami. Loh, yo repot lek wong sing ngerti. 7 tahun gak head ini batal. Lho iki gak pernah diterangkan kok kiai-kiai. Kadang 7 tahun, anak 7 tahun, baik perempuan maupun laki-laki, ini wis batali. Nah, 9 tahun kan head toh, Pak. 9 tahun ini mulai head lebih atau batas 9 tahun. Lek batali 7 tahun. Niku wis batali. Sampeyan takok kiai sinten sami, lek pancen kiai ini alim lho. Wis batali, mau 7 tahun kan kelas berapa sekarang? 7 tahun. Kelas 3 ya? 2 ya wis batali niku. Sudah batali. Jangan buka kitab kata kok. Lho orang nggak tahu itu. Kadang salam baik syahwat maupun bila syahwatin sudah batali. Lah kalau syahwat, kalau anak itu cantik kecil ya, baik itu tampan atau cantik kecil, itu ada batasan. Ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan ulama tidak ada batasnya. Cili lek wis nyahwati batali. Ukuran batali, seberapa ukuran batali? Madhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i 7 tahun wis batali. Lek sik cilik kok nyahwati, yo ora usah ngenteni 7 tahun wis batali. Nah itu harus tahu loh, semuanya harus tahu. Kadang-kadang banyak yang nggak tahu hukum-hukum seperti itu. Ya karena kurang lek ngaji nih, wow. 7 tahun itu mulai dididik, Pak, sholatnya, pakaiannya, ngomongnya, tingkah lakunya itu mulai 7 tahun. Dan itu wis batali 7 tahun itu wis batali. Udu nih kalau maksudnya. Nah kalau mulai hatta 9 tahun
Kadang-kadang pemahamannya orang warak urung khat urung batali piye. 7 tahun wis batali kok, aneh-aneh. Itu banyak orang yang nggak tahu. Maka saya sampaikan di sini hati-hati. Mari wudu jenengan salaman karo arek umur 7 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Wis padha ae batal wudune sampean. Duneh harus wudu lagi. Itu madhab Syafi'i ini banyak kitab-kitabnya keterangannya. Kalau nggak percaya, mungkin kalau panjenengan nggak punya kitab ya. Sekarang kan banyak media ngeten iki. Buka batas umur anak mulai membatalkan wudhu. Ketekin, sampean ketik mesti medal. NU online. Kalau panjenengan nggak bisa baca kitab kan sekarang mempermudah kan kita baca. Nah itu banyak sing keliru ngoten niku. Maka saya sampaikan hati-hati. Apalagi anak kecil perempuan jangan diajak Jumatan. Laki-laki jangan, lek perempuan ojo dijak Jumatan. Apalagi perempuannya cantik, kecil cantik, nggak boleh. Sekarang kan malah sajane belajari akhlak jane. Ayo le salaman, ayo nduk salaman. Baik aja. Lebih kalau mau sholat salaman ya mesti batal. Kalau gak mau sholat dikon salaman itu baik. Ya kalau mau sholat suruh salaman, tahu anak kecilnya bawa Quran salaman ya batal. Guru-guru TPQ itu harus tahu. Caranya bagaimana share salaman? Kalau saya itu saya suruh pegang yang baju aja atau dibalut dengan serban kain. Masalahnya anak ini kan megang Quran. Paham niki nggih? Ilmu sudah siang. Nggih pun niki mawon dari ayat 194 sampai 195. Semoga manfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.